kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertalabul ilmi di Masjid Salahuddin Tiban Pajak, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, di mana banyak amalan-amalan yang terdapat di dalam bulan Dzulhijjah. Bahkan ada satu hari di mana hari ini merupakan hari-hari terbaik dunia. Itulah yang disebut dengan Ashrul Awal min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Para ulama mengkategorikan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik dalam dunia. Lah, di hari-hari terbaik dalam dunia ini ada satu syariat yang sangat agung, yang merupakan syiar daripada syiar-syiar Islam yang mulia. Syariat itu adalah al-udhiyatu, menyerahkan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk hadiah kita kepadanya. Dan tentunya syariat kurban ini bukan hanya syariat yang disyariatkan kepada kita saja sebagai umat Islam, tapi syariat ini sudah lama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Dan yang pertama kali memberikan contoh syariat ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang ma'ruf kisahnya dicantumkan dalam surah As-Saffat ayat 111, 102 sampai 111. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Ketika Nabi Allah Ismail alaihi salam sudah mencapai usia yang cukup, ada yang mengatakan usianya belasan tahun. Qala, maka Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu, maka lihat apa yang bisa engkau beri saran kepadaku. Qala, maka Nabiullah Ismail mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah, dan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar jika Allah berkehendak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika nazzil muhsinin. Ketika keduanya sudah berserah diri, siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Ibrahim hendak menyembelih Ismail dan pisau pun sudah dijalankan di lehernya,
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami panggil Ibrahim dari langit, ya Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Begitulah kami akan balas atas perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini semua adalah ujian yang sangat nyata bagi Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka kami ganti Ismail dengan penyembelihan yang sangat besar, dan kami tinggalkan cerita ini untuk dikenang bagi orang-orang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Begitulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Dari ayat ini kita tahu bahwa pensyariatan kurban itu dimulai dari pensyariatan di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Ibrahim dengan cara menyembelih putranya Ismail, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kecintaan Ibrahim, karena Ibrahim itu kan disematkan padanya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang namanya kekasih tidak boleh membagi cinta. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim, apakah kecintaan Ibrahim masih tulus 100% kepada Allah, ataukah sudah berbagi kepada Ismail sebagai putra pertama yang diidam-idamkan sejak lama? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim lewat mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Di sini terjadi ujian besar dan berat bagi Ibrahim. Tapi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin membagi kecintaan dengan makhluknya. Jadi Ibrahim adalah manusia yang disematkan Khalilur Rahman, tidak mungkin membagi kecintaan dengan makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia membuktikan kecintaan itu dengan cara menyembelih putranya Ismail. Melihat kejujuran Ibrahim sampai berani menyembelih putranya Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengatakan, qad saddaqtar ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim, artinya engkau sudah melaksanakan perintahku dengan baik. Maka sebagai imbalannya Allah ganti Ismail dengan kambing untuk disembelih. Lah saat Ibrahim menyembelih Ismail, turun kambing dari sorga. Kemudian kambing itulah yang disembelih Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari sinilah awal mula pensyariatan kurban. Awal mula pensyariatan kurban. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penerus syariat Ibrahim, makanya kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mensyariatkan kurban kepada umatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak hikmah yang kita akan peroleh. Kenapa Islam menganjurkan kepada kita untuk berkurban? Apa hikmah di balik kurban itu? Pertama, bahwa kurban itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu bentuk syukur kita kepada Allah atas dua nikmat. Pertama, nikmat harta, yang kedua nikmat hidup. Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kepada kita kehidupan sehingga kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa menikmati kehidupan dunia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan harta yang banyak kepada kita. Lah atas dua nikmat ini, nikmat hidup dan nikmat harta, maka sebagai bentuk syukur kita atas dua nikmat ini, salah satunya adalah dengan cara berkurban. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Ashabul Fil, kisah Ashabul Fil, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha. Dengan hancurnya pasukan Abraha dengan burung-burung laut atau ababil, menjadikan negeri Mekah negeri aman. Saking amannya, mereka bisa melakukan perjalanan niaga sampai ke kota Yaman dan Syam tanpa ada orang yang mengganggunya. Asal dia mengatakan saya dari Quraisy saja, tidak ada satupun perampok yang berani menyentuhnya. Sehingga mereka berjalan ke sana kemari dengan aman. Tidak ada yang berani mengganggunya. Dengan nikmat aman ini, akhirnya mereka pun diberikan limpahan kekayaan yang luar biasa, sehingga mereka menjadi makmur hidupnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan li'ila fi Quraisyin, kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka mengadakan rihlah, mengadakan safar untuk berniaga. Kemana? Ke Yaman dan ke Syam di musim dingin atau musim panas. Dan mereka pun mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Mereka bisa makan, mereka pun aman, mereka tidak kelaparan. Dari sini Allah mengatakan nikmat ini harus disyukuri. Bagaimana cara syukurnya? Falyabudu rabb hadzal bait. Kalian harus menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Jadi dari sini kita tahu bahwa ibadah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Apakah itu bentuknya salat, ataukah itu bentuknya puasa, ataukah bentuknya zakat, atau bentuknya haji, sebutkan ibadah apapun. Ibadah itu hakikatnya di baliknya adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Lah salah satunya kurban. Kurban ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat harta dan juga kehidupan. Lebih daripada itu adalah karena Allah sudah menundukkan kepada kita binatang. Allah Subhanahu wa taala sudah menundukkan binatang kepada kita. Tidak ada satupun binatang yang berani kepada manusia. Kalau seandainya Allah tidak tundukkan binatang kepada kita, tentu kita akan sulit untuk memanfaatkan binatang. Tapi dengan ditundukkannya binatang kepada kita, sehingga kita bisa memakan dagingnya. Kita bisa makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging unta, dan daging binatang-binatang yang dihalalkan kepada kita. Kita bisa meminum air susunya, susu kambing, susu unta, susu sapi gitu. Kita bisa mengendarai punggungnya seperti kuda, unta dan lain sebagainya. Dan dengan binatang-binatang itu kita bisa berdagang, mengangkut barang-barang di atas punggungnya dan begitu seterusnya. Betapa besarnya nikmat Allah dengan tunduknya binatang kepada kita. Allah hanya minta satu kepada kita, bersyukurlah akan nikmat-nikmat itu. Dengan cara apa? Berkurban. Berkurban dengan meneteskan darah binatang dan dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kurban itu bentuk tauhid yang paling tinggi. Ketika orang-orang musyrik mereka berkurban demi berhala-berhala mereka, sebagaimana yang terjadi di zaman bahula, di zaman dulu, bagaimana orang-orang musyrik Arab itu mereka mempersembahkan sembelihan-sembelihan mereka kepada Lata, Uzza, Manat, Khubal dan sesembahan yang lainnya. Dan itu berlaku pada zaman sekarang.
Seperti kita lihat ada di beberapa tempat, ya mungkin zaman dululah saya pernah dengar gitu ya. Apabila orang membuat jembatan, kalau ingin jembatan ini kokoh, harus dikurbankan binatang, kemudian kepalanya dikuburkan di jembatan itu. Ataupun membuat rumah, harus ada kurbannya, entah berupa menyembelih ayam atau yang semacamnya. Dan kita sering mendengar bagaimana di tempat-tempat tertentu, di bukit-bukit, di rawa-rawa gitu ya. Sampai dulu pernah saya dengar di lumpur lapindo dilempari kambing gitu dan macam-macam kan. Untuk apa coba? Mereka berkeyakinan dengan kurban ini bisa meredakan amarah atau membawa keuntungan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di laut selatan tuh. Kalau acara petik laut, mereka melempar kepala kerbau ke lautan, mempersembahkan kepada Nyai apa itu? Nyai Blorong tuh, Nyai Roro Kidul tuh. Ya. Intinya bahwa itu masih terjadi hari ini. Yang seperti itu berkorban kepada jin, kepada setan gitu ya. Atau orang datang ke dukun. Terkadang dukun-dukun tertentu itu menyuruh kita itu untuk menyembelih binatang supaya bentuknya agar praktek perdukunannya makin mujarab katanya. Lah karena kurban ini dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai fasilitas penyembahan kepada selain Allah. Maka jikalau kita sebagai orang-orang yang ahli tauhid kemudian mempersembahkan kurban ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk penyelisihan kita ahli tauhid kepada orang-orang musyrik. Sebagaimana orang-orang musyrik mereka menyembelih kepada selain Allah, maka kita orang-orang yang mentauhidkan Allah hanya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kurban ini bentuk tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa kurban itu adalah syariat atau syiar daripada syiar-syiar Islam. Jadi kurban itu adalah syiar dari syiar-syiar Islam yang harus ditampakkan dan disyariatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengijabah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita berkurban, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Rabb semesta alam. Jadi karena kurban ini satu di antara syiar-syiar Islam, maka siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam ini, maka itu alamat ketakwaan dia kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bentuk takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat bahwa kurban itu adalah ihya li sunnati sayyidina Ibrahim. Li sunnati sayyidina Ibrahim. Bahwa kurban itu adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, Tuhan kita Ibrahim, yang merupakan bapa para nabi, termasuk bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berkurban, hakikatnya kita menghidupkan sunnah Ibrahim. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 123.
thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Masir ketika memberikan catatan, kemudian kami wahyukan kepadamu agar mengikuti agama Ibrahim. Maksudnya agama Ibrahim di sini mengikuti semua syariat Ibrahim, kecuali yang tidak dianjurkan untuk tidak diikuti. Tapi secara umum syariat Ibrahim harus kita patuhi. Atau yang kedua, maksudnya ikuti syariat Ibrahim di dalam menjauhkan diri dari berhala-berhala. Mengikuti agama Ibrahim dari segi tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga kurban. Kurban itu adalah syariat dalam bentuk tauhid, mempersembahkan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada syariat Ibrahim. Maka ketika kita berkorban berarti kita mengikuti sunnahnya syariat Ibrahim. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa kurban itu tausiatu ala nafsi wal ahli wal masakin, wassilatu lirrahimi, wa ikramun lidhaifi, wa tawaddud lil jari, wa sadaqatu lil faqiri, wa fiha tahadduthun bi ni'matillahi ta'ala 'alal 'abdi. Jadi yang kelima, kurban ini adalah bentuk untuk menanamkan kebahagiaan, baik kepada diri sendiri, baik kepada keluarga, baik kepada orang-orang miskin. Jadi kurban ini untuk menerapkan perasaan bahagia dan membahagiakan orang lain, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan keluarga dan orang-orang miskin. Dan ini ibadah yang paling dicintai Allah. Karena betapa banyak orang-orang miskin yang mereka jarang makan daging hewan. Ya mungkin di negara kita oke lah ya, orang miskin pun masih bisa beli kambing, beli ayam walaupun jarang-jarang. Tapi di tempat-tempat tertentu, di pengungsian karena ada bencana, ada peperangan dan begitu seterusnya, terkadang mereka tidak pernah merasakan enak lezatnya makan daging kan. Makanya ketika kita memberi makan mereka fakir miskin dengan cara memberi daging-daging kurban, apakah mentah ataupun matang, itu bentuk kita ini menanamkan kebahagiaan di hati-hati orang-orang. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seutama-utama amal yang lebih dicintai Allah, maka Rasul mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kau tanamkan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga silatun lirrahimi, kurban juga bentuk silaturahim kepada kerabat dengan cara membagi-bagikan daging kurban kepada mereka. Wa ikramun lidhaifi, atau memuliakan tamu. Jikalau tamu tempat berdatang di waktu Idul Adha. Wa tawaddudu lil jar, ataupun merajut perasaan sayang kepada tetangga, menghormati tetangga. Wa sadaqatun lil fakir, ataupun dalam bentuk sedekah kepada orang fakir. Wa fiha tahadduthun bi ni'matillahi 'alal abdi, dan itu bentuk kita ini menampakkan nikmat Allah terhadap hambanya. Ini di antara hikmah yang kelima. Hikmah yang keenam. Hikmah yang keenam, bahwa kurban ini dalilun ala tasdiq al-mutlaq bima akhbara bihi Allah
wa syahidun ala sidqi imanil abdi billah wa sur'ati imtithali lima yuhibbuhu wa yarda. Kurban ini dalil ala tasdiqil mutlak, seseorang membenarkan secara mutlak bima akhbara bihillah, dengan apa yang Allah habarkan dengannya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran perintah kurban, langsung kita lakukan karena kita membenarkan atas perintah itu. Wa syahidun ala sidqi imanil abdi, bahkan boleh jadi itu bentuk persaksian terhadap kejujuran iman seorang hamba kepada Allah. Wa sur'ati imtithalihi lima yuhibbuhu wa yarda, dan lekasnya kita menjalankan perintah apa-apa yang Allah sukai dan Allah ridhai. Jadi kurban ini bentuk melaksanakan seluruh perintah Allah yang dihabarkan di dalam Al-Quran tanpa ada keraguan. Ketika Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah, maka kita katakan sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat, langsung kita laksanakan tanpa ada keraguan. Ini yang keenam. Yang ketujuh, bahwa kurban itu syairatun yata'allam al-mu'min min khilali fi'liha as-sabr. Kurban ini kalau kita melihat ceritanya, kisah Nabi Ibrahim dan juga Ismail, ada pelajaran besar tentang akhlak sabar, tentang akhlak kesabaran. Bagaimana sabarnya Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika menjalankan perintah untuk menyembelih putranya, dan bagaimana sabarnya Ismail menerima perintah itu. Dan akhlak sabar itu akhlak yang sangat mulia, karena sabar itu bagian daripada ibadah yang tanpa batas pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja kami memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Maka dari kurban ini ada pelajaran besar tentang kesabaran. Tapi betapa banyak orang-orang yang setiap tahun mereka kurban, entah dengan sapi, entah dengan unta, entah dengan kambing, entah berserikat sapi, berserikat unta dan begitu seterusnya. Tapi akhlak sabar ini tidak ada pada orang-orang yang berkurban. Habis kurban marah-marah, habis kurban emosian, habis kurban nampar orang, habis kurban maki-maki orang dan begitu seterusnya. Berarti ibadah kurbannya tidak berpengaruh kepada perilaku kehidupannya. Padahal kurban itu di antara faedahnya adalah menimbulkan sifat sabar. Melihat kisah cerita bagaimana kesabaran Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salatu wasalam ketika diberikan mihnah, diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seberat apapun ujian itu, berusahalah kita sabar sebagaimana sabarnya Ibrahim dan juga Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian yang nomor 8, dari kurban ini juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memberikan hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluk saja tidak mungkin kita memberikan hadiah asal-asalan, karena hadiah itu kan bentuk kita menyenangkan orang. Kalau kita memberikan hadiah kepada orang saja, bagaimana supaya orang yang diberikan hadiah itu senang? Tentu kita tidak asal-asalan. Yang kita senangkan adalah Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menghidupkan dan matikan kita, Tuhan yang telah memberikan banyak rezeki kepada kita. Tentu hadiah yang kita persembahkan juga tidak hadiah kecil, harus hadiah yang terbaik.
Karena Allah Subhanahu wa taala jamil, Allah itu indah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Lihat kisah Qabil dan Habil. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam hendak menikahkan dua putranya dengan cara silang, maka Qabil tidak menerima karena melihat kembaran Habil itu kurang cantik sementara kembaran dirinya cantik. Akhirnya kemudian karena salah satunya menolak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Adam untuk keduanya berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak mengambil pasangannya. Akhirnya kemudian berkurbanlah dua putra Adam ini. Habil yang mewarisi sifat ayahnya Adam, dia paham apa yang harus dipersembahkan kepada Allah. Karena dia seorang peternak, dia mengambil kambing yang paling besar, yang paling indah, yang layak untuk dikurbankan. Karena tahu ini adalah hadiah kepada Allah. Tapi Qabil dasar memang sudah penuh dengan penyakit hatinya, dikiranya ini main-main, sehingga dia pun mengambil, karena dia seorang petani, dia pun mengambil buah-buahan yang jelek, yang buruk, yang tidak layak untuk dimakan. Itu pun yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara otomatis korbannya Habil diterima dan korbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Qabil pun marah, kemudian mengancam untuk membunuh si Habil, dan ancaman itu tidak main-main sampai terbukti terjadi pembunuhan pertama di dunia. Qabil membunuh Habil. Syahidnya adalah Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Kenapa Habil diterima kurbannya? Kenapa Qabil ditolak kurbannya? Karena Habil tahu apa yang harus dilakukan dalam berkurban. Dia tidak mungkin menyerahkan kecuali yang baik-baik, yang indah-indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, tidak menerima kecuali yang indah-indah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya kalau kita hendak berkurban, carilah kambing terbaik kalau kita hendak menyembelih kambing. Carilah sapi terbaik kalau kita hendak menyembelih sapi, atau unta terbaik kalau kita hendak menyembelih unta. Jangan sampai kemudian kurban yang kita persembahkan itu kurban yang ada cacatnya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un la tajuzu fi dhahaya. Ada 4 cacat tidak boleh seseorang itu mengorbankan kurban. Karena kalau tetap kemudian dikurbankan sementara dia memiliki cacat, maka korbannya tidak sah dan tidak diterima. Korbannya tidak sah, bahkan korbannya tidak akan diterima. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, ya, korbannya pincang dengan pincang yang jelas. Korbannya pincang dengan pincang yang jelas. Kemudian yang kedua, korbannya buta sebelah dengan buta sebelah yang jelas. Jadi kambingnya atau sapinya atau untanya atau hewan kurbannya dia buta sebelah dengan buta yang jelas. Kemudian yang ketiga, kurbannya sakit dengan sakit yang jelas. Kemudian yang keempat, kurbannya terlampau kurus karena terlampau tua, tidak bersumsum. Ya. Lah ini menunjukkan bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau ada 4 cacat ini korbannya tidak akan diterima, menunjukkan bahwa dalam berkorban itu memberikan yang terbaik. Kambing yang tidak buta, kambing yang tidak pincang, kambing yang tidak kurus, kambing yang tidak sakit. Berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjadi penerimaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 8 hikmah kenapa kita disyariatkan berkorban. Adapun sedikit hal-hal yang berkaitan dengan korban. Pertama, hukum kurban. Hukum kurban menurut mayoritas para ulama sunnah muakkadah.
sunnah muakkadah. Tapi menurut ulama yang lain seperti Abu Hanifah, korban ini hukumnya wajib. Korban ini hukumnya wajib. Baik yang mengatakan sunnah muakkadah, baik yang mengatakan wajib, tetap saja artinya korban itu tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Bahkan dijelaskan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi berada 10 tahun di kota Madinah. Dia tidak pernah meninggalkan kurban sejak disyariatkannya. Jadi sejak disyariatkannya tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Oleh karena itulah kalau kita ingin mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka contohlah Nabi. Kalau kita punya kesanggupan untuk berkurban, berkurbanlah tiap tahun. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi secara hukum memang ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Yang kedua, tentang waktu kurban. Waktu kurban itu dilakukan setelah salat Id. Setelah salat Id, dan ini madhab Hanafiyah, madhab Hanabilah, dan yang dipilih oleh Imam At-Tahawi dan Syaukani dan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, tentang waktu berapa hari korban itu boleh dilakukan. Pendapat yang pertama bahwa korban itu dilakukan ayyamut tadhiyati, hari-hari yang bolehnya kita menyembelih, dan itu 3 hari. Hari Id dan 2 hari dari hari tasyrik. Jadi cuma 3 hari saja, tanggal 10, 11, 12. Pendapat yang kedua bahwa penyembelihan kurban itu 4 hari. Boleh tanggal 10 dan 3 hari hari tasyrik. Dan ini pendapat yang kuat, bahwa korban itu dilakukan 4 hari, hari penyembelihan, dan 3 hari hari tasyrik. Kemudian berikutnya tentang adab daripada kurban dan sunnah-sunnahnya. Pertama, bagi yang berkorban tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencukur kuku, memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut apapun, mau ketiak, mau kumis gitu ya, apalagi rambut kepala, dan seluruh rambut-rambut yang ada di badan kita tidak boleh dipotong. Dan kuku tidak boleh dipotong juga, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu dhabhun yuridu an yadhbahahu fara'al hilala dzil hijjati fala yamassa min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhhiya. Barang siapa yang hendak berkurban, kemudian dia melihat bulan Dzulhijjah di awal tanggal 1, maka jangan disentuh rambutnya, dan jangan dipotong kukunya sampai hewan kurban dikorbankan. Dari sini kita tahu bahwa di antara adab bagi orang yang berkorban, jangan mencukur rambut dan jangan memotong kuku. Lalu orang yang memotongnya macam mana kalau seandainya dia memotongnya, mencukurnya? Ulama mengatakan haram hukumnya. Orang yang memotong kuku, orang yang memotong rambut apa saja, maka dia terjatuh kepada keharaman. Kalau dilakukan dari tanggal 1 sampai kurbannya disembelih, itu waktu tenggang tidak boleh mencukur rambut. Kalau dicukur haram, berdosa. Dan ini pendapat Hanabilah, dan juga yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, Syekh bin Bas dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang kedua,
boleh meniatkan kurban itu untuk dirinya, kemudian diniatkan juga untuk keluarganya. Jadi yang berkorban satu, kemudian diniatkan satu keluarga, dan itu boleh hukumnya. Membagikan pahala, bukan membagikan hewan kurban. Jadi yang kurban satu tapi dibagi-bagi pahalanya. Begitu yang dilakukan para sahabat Nabi SAW, bahwa mereka terbiasa menyembelih satu ekor kambing kemudian diniatkan untuk satu keluarga. Jadi tidak perlu, Bu, oh tahun ini ibu, tahun depan anak ibu nomor 1, tahun depannya nomor 2, tahun depannya nomor 3, tahun depannya suami, tahun depannya tidak perlu, ya. Cukup satu kambing siapa yang berkorban, entah suami yang berkorban atau istri yang berkorban, kemudian diniatkan satu keluarga. Adapun kemudian penyembelihan, tentang pembagian penyembelihan, maka jumhur ulama mengatakan bagilah hewan kurban itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga dihadiahkan, dan sepertiga disedekahkan. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga bisa dihadiahkan, dan sepertiga bisa disedekahkan. Kemudian juga bolehnya seseorang menyimpan hewan kurban. Oh, di zaman dulu memang tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kemudian perintah itu dimansuh, karena di zaman sekarang apalagi sudah ada kulkas kan, boleh kita meletakkannya. Bahkan yang ajaibnya, daging kurban tahun kemarin masih di kulkas ibu sampai tahun sekarang. Artinya kan bisa disimpan gitu ya. Dan itu dibolehkan. Dulu pada awalnya tidak boleh lebih daripada 3 hari. Tapi kemudian diluaskan hukumnya sehingga boleh. Inilah diantara hikmah di dalam pelaksanaan ibadah korban. Intinya adalah karena kurban ini adalah sebuah hadiah yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carikan kurban terbaik. Kurban terbaik yang dicontohkan Nabi SAW, kalau kambing maka kambing yang gemuk, kalau kambing maka kambing yang bertanduk, artinya jantan, dan warnanya putih kehitaman. Jadi lebih mendominasi putih, kemudian di sekitar matanya ada hitam dan kakinya. Itu kalau memang ada warna seperti itu. Tapi yang jelas bahwa carilah kambing-kambing yang berwarna indah, jantan, kemudian gemuk, tidak sakit, tidak punya cacat, tidak pincang, tidak buta, dan tidak kurus, ya. Karena ini adalah hadiah yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya seputar kurban. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah apa bedanya yang sepertiga untuk dihadiahkan dan sepertiga disedekahkan? Iya, bedanya kalau dihadiahkan itu boleh kepada orang kafir. Orang, umpamanya kita punya tetangga non muslim, dia kaya, enggak miskin, boleh ibu kasih, karena tetangga gitu ya, hadiah ibu kepada mereka. Atau kepada orang kaya yang merupakan mungkin kerabat atau teman, satu kantor, satu pekerjaan, satu komplek gitu ya. Nah, itu namanya hadiah, Bu. Jadi bisa diberikan kepada orang kaya, bisa diberikan kepada non muslim. Tapi kalau sedekah tidak diberikan kecuali kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang berhajat, kepada orang kelaparan. Nah, itulah. Kemudian juga dihadiahkan itu maksudnya untuk kerabat. Untuk kerabat. Ibu mengundang sanak famili ibu, kerabat ibu, ibu makan masak besar gitu ya, masak rawon, masak rendang, masak apalah, kemudian diundang karib kerabat, kemudian makan bersama di rumah ibu, itu bentuk hadiah artinya. Tapi kalau sedekah maka itu di luar daripada kerabat, orang lain yang miskin, orang lain yang fakir, ya, ibu kasih makan mereka, entah daging mentahnya, entah daging matangnya. Itu bedanya hadiah dan sedekah. Wallahu a'lam. Pertanyaan
Waalaikumsalam. Bertanya, suami saya insya Allah ikut kurban tahun ini. Pada Allah di hari raya beliau tidak di Batam. Apakah boleh penyembelihan hewan itu tidak dihadiri beliau? Ya, alhamdulillah, menghadiri hewan kurban itu sunnah hukumnya. Menghadiri hewan kurban itu sunnah hukumnya. Dan yang paling afdol adalah menyembelih sendiri. Yang paling afdol adalah menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri. Tapi kalau tidak bisa dan tidak punya keberanian, maka boleh diwakilkan kepada orang yang dipercaya di situ. Dan dia cukup menyaksikan. Memang ada hadis yang lemah, hadis ini lemah, tapi maknanya sahih, bahwa setiap tatapan kedua mata orang yang berkorban kepada darah yang menetes dari kurban itu menggugurkan dosanya. Ya. Jadi kalau memang tidak bisa menghadiri, diwakilkan penghadirannya. Pokoknya suaminya tidak bisa hadir, istrinya lah hadir. Nanti istrinya kan bisa video call sama kambingnya, Bu. Ya, kambing yang sedang disembelih itu kan bisa di video call kan. Kan nampak tuh kambing dia sedang disembelih. Atau kalau memang sama sekali tidak ada satupun perwakilan, ya tidak masalah. Allah tahulah itu korban dia. Allah Maha tahu. Gak mungkin kalau dia gak ada tiba-tiba diklaim korban orang, kan tidak. Allah Maha tahu. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz. Berarti hewan kurban atau hewan akikah itu bisa dimasak atau mentah dibagikan? Bisa ibu pakai mentahnya, bisa ibu pakai matangnya. Ya, terserah gitu ya. Karena kan intinya itu penyembelihan, Bu. Seperti akikah itu kan penyembelihan karena kelahiran. Kalau kurban ini penyembelihan karena penghadiahan setiap tahun sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan, Afwan, izin bertanya, lebih diutamakan mana, berkurban satu hewan kurban dengan kualitas terbaik atau memilih 2 ekor dengan kualitas biasa, Ustaz? Iya, berkorban dengan satu hewan kurban terbaik lebih baik dibandingkan 2 ekor yang biasa. Karena intinya adalah kita ini menghadiahkan sesuatu kepada Allah. Maka kita yang terbaik, lihat Nabi SAW itu dijelaskan, beliau berkorban dengan 2 ekor kambing, dua-duanya gemuk, dua-duanya bertanduk, dua-duanya berwarna indah, putih kehitam-hitaman. Jadi ibrahnya adalah bukan 2-3 ekornya, tapi kualitasnya. Karena ini hadiah bentuknya. Sebelum darah itu menetes ke bumi sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Misalnya, tahun kemarin suami sudah yang berkorban, tahun ini giliran istri yang berkorban. Apakah nilai pahalanya sama terhitung dengan saat suami yang berkorban? Itu satu, Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Langsung apa nanti, Ustaz? Langsung aja diborong. Terus soal pembagian sepertiga tadi, apakah sudah benar yang selama ini kita terima atau kita ambil dari panitia kurban itu diberikan 2 tembok belakang itu, Ustaz? Iya. Kurban itu yang 200. Itu aja dulu, Ustaz. Oke. Iya, bismillah, alhamdulillah. Tentang masalah penghususan kurban, tahun kemarin suami, tahun sekarang istri, besok anak-anak, sebenarnya tidak perlu. Ya. Selama ibu satu kesatuan, satu keluarga dan belum berpisah, cukup 1 orang saja yang berkorban, diniatkan untuk semua. Kecuali kalau memang ibu punya penghasilan sendiri, bukan uang suami. Ibu punya usaha sendiri, dengan usaha ibu bisa membeli kambing. Nah, tapi kalau semua penghasilan dari suami, biarlah suami saja ibu dorong berkorban. Nanti diniatkan untuk satu keluarga, itu sudah cukup, sama aja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, soal pembagian
Apakah sudah benar yang dilakukan orang-orang sekarang? Ya saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa di dalam sunnah dan yang dijelaskan oleh para ulama memang disunnahkan pembagian itu menjadi 3 bagian tadi, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan, ya. Tetapi bukan berarti harus seperti itu. Contoh orang yang berkorban itu tidak suka daging, dia datang kepada pengurus korban, ini saya berkorban kambing, saya tidak mau makan karena saya ini punya kolesterol umpamanya, nggak bisa makan daging, udahlah korban saja, saya tidak mau dagingnya, yang penting saya ingin korban tahun ini, nggak apa-apa, ya. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan boleh meminta separuh, Bu. Umpamanya ibu korban, datang ke panitia korban, ini kambing saya, nanti separuh kambing datangkan ke rumah, separuhnya taruh aja di sini, terserah bagi-bagikan kepada orang-orang, nggak apa-apa, ya. Atau ibu mengatakan nanti kirim ke rumah sepertiganya ya, 2/3 sudahlah, terserah mau disedekahkan mau dihadiahkan, terserah kan itu. Ya ibu ngomong langsung ke panitia, ngomong begitu. Atau ibu umpamanya mengatakan ini saya antar kambing, saya bayar operasionalnya, menyembeli, menguliti, memotong, mengreseki, ini semuanya antar ke rumah saya. Boleh nggak apa-apa. Tapi tega banget nih yang kayak gini. Kasihan yang udah, ya. Tapi kan secara hukum boleh-boleh saja, karena kan pembagiannya kan bukan sunnah, bukan wajib, itu kan sunnah saja yang diambil istimbat dari hadis Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Intinya bahwa ya saya juga dengar juga di beberapa masjid kadang-kadang yang berkorban itu cuman dapat 1 kresek atau 2 kresek, kadang-kadang isinya jeroan, dagingnya udah disimpan panitianya kan. Kan itu oknum lah kan. Tapi yang jelas bahwa korbaner berhak mendapatkan dagingnya. Ngomong sama panitianya. Ibu kalau ngantar korban ngomong sama panitianya, bisa enggak nanti saya dapat 1/3 karena saya ada keluarga. Itu jangan diam aja, Bu, ya ngomong langsung ke panitianya. Kalau kata panitia, oh tidak bisa, harus ditentukan dapat 2 kantong, ibu cari tempat lain, cari panitianya yang enak gitu ya. Ini panitianya diktator, nggak bisa ini. Jadi kan ibu bisa ngomong. Dan kalau ibu ingin lebih selamat, sembeli sendiri aja di rumah ibu kan, depan rumah ibu sembeli, makan dengan tetangganya, tidak masalah. Tapi kan tidak semua orang bisa nyembeli, dia harus datang ke masjid kadang-kadang, karena di masjid biasanya timnya lengkap, mulai yang menyembeli, yang menguliti, yang memotongkan, jadi tahu bersih saja kan itu ya, lebih enak lagi gitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, mana lebih utama Ustaz, meniatkan kurban dahulu atau bersamaan dengan akikah anak laki-laki yang itu 2 kambing? Terus apakah boleh 1 kambingnya itu niatkan untuk 2 niat, kurban dan akikah anak? Oh ya, alhamdulillah. Kalau di waktu kurban tidak ada ibadah yang lebih mulia melebihi kurban. Artinya tanggal 10, 11, 12, 13 itu waktu kurban. Tidak ada amalan melebihi kurban yang paling afdal. Jadi tidak ada amalan yang paling afdal melebihi kurban pada waktunya. Jadi kalau waktunya waktu kurban, tidak ada ibadah yang melebihi kurban. Maka dahulukan kurban dibandingkan ibadah yang lain, termasuk akikah. Tapi kalau ingin menjamak boleh. Ibu punya 2 kambing, 1 untuk kurban, 1 untuk akikah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau 1 kambing 2 niat tidak boleh. Ya, karena itu waktu-waktunya kurban. Dan waktu akikah itu terbentang panjang, sementara kurban itu waktunya pendek. Ya, dalam pendapat yang sahih wallahu alam, akikah itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi korban kan tidak bisa dilakukan kapan saja. Dia hanya bisa dilakukan di waktu-waktu kurban saja. Wallahu a'lam. Ya. Mana lebih utama
sama gitu. Tapi mana lebih utama, apakah kita bertujuh dengan satu sapi atau dengan satu kambing? Ya, alhamdulillah. Terjadi silang pendapat tentang mana yang lebih utama, korban kambing, unta atau sapi. Ada sebagian para ulama mengatakan yang paling utama adalah kambing. Karena Nabi SAW setiap berkurban selalu kambing. Selalu kambing. Jarang dia berkurban dengan hewan yang lain. Tetapi Al-Imam Ibn Utsaimin mengatakan bahwa keutamaan berkorban bukan dilihat kambing, sapi atau unta, tapi yang banyak manfaatnya. Yang banyak manfaatnya. Artinya kalau sapinya kurus, 7 orang lagi kan dapat sedikit. Bagus kambing aja yang gemuk 1. Atau dibalik, kambing kurus, sapi gemuk gitu ya. 7 orang sapi terkadang lebih banyak dagingnya dibandingkan 1 ekor kambing. Jadi intinya bukan masalah kambing atau sapi, intinya adalah yang banyak manfaatnya. Kalau makin banyak dagingnya kan manfaatnya makin banyak lagi disedekahkan. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, yang paling banyak manfaatnya. Iya. Selanjutnya Ustaz, bagaimana sebenarnya jika saat ini kan banyak tuh sapi-sapi yang limosin itu ya Ustaz, yang mahal dan besar itu Ustaz, dan itu dia lihatkan untuk anaknya gitu. Bukan misalnya bukan yang berpenghasilan gitu, boleh kan satu keluarga tapi yang berpenghasilan dijamin gitu, tapi ini untuk anaknya, cucunya gitu, itu bagaimana hukumnya itu? Dihususkan, yang ibu maksud dihususkan gitu ya. Satu sapi, mungkin keluarga kaya gitu ya. Kemudian dia bisa beli sapi lemosen, kemudian dibuat 7 orang, 1 untuk istrinya, 1 untuk bapaknya, 1 untuk anaknya, 1 untuk cucunya, 1 untuk cicitnya, gitu maksudnya. Iya, saya tadi sudah katakan tidak perlu begitu, tidak perlu dibagi-bagi, cukup 1 orang yang berkurban, kepala keluarga, kemudian diniatkan untuk semuanya, nggak perlu kemudian satu-satu. Dan itu sunnahnya seperti itu. Kecuali kalau seandainya terpisah rumah gitu ya, anaknya sudah berkeluarga di sana, udah beda, nggak satu rumah lagi, anaknya sudah punya anak lagi, udah punya istri, sudah berkeluarga, udah jauh di kota, nah, itu sendiri-sendiri. Nggak bisa diniatkan satu keluarga, dia sudah punya tanggung jawab sendiri Bu. Tapi kalau satu rumah, hidup satu rumah, dia istrinya, anaknya di situ belum mampu untuk bekerja sendirian, belum mandiri gitu, maka cukup 1 orang diniatkan untuk 1 keluarga. Nah, jadi tidak perlu merepot-repotkan, harus ditain 1 persatu. Kecuali saya katakan tadi sudah pisah, anaknya sudah mungkin tinggal di Pekanbaru sana, yang 1 sudah tinggal di Padang, yang 1 tinggal di Jawa, yaitu masing-masing mereka lah, karena mereka sudah berkeluarga dan mereka sudah punya tanggung jawab. Wallahu a'lam. Sudah? Oke, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu